Nanti bentar lagi. Ustaz udah lama masih doh. Bentar aja, yuk. Enggak, bentar lagi ya. Bentar aja, iya. Baik, tadi kita belajar apa namanya? Ini kita periksa sama-sama besok saja lah ya. Nggak cukup waktunya kayak ini. Atau mau diperiksa sekarang? Besok aja, Ustaz. Besok aja. Oke. Baik ya. Ini coba kita duduklah. Ada di sini nggak boleh ya. Kita sambil ngomong-ngomong aja, sambil bincang-bincang aja, sambil katanya silakan dijawab kalau dapat kalian ya. Kita usah baca sedikit soal-soal yang mungkin akan ditanyakan pada kalian mungkin besok ya. Belum ujian semester kan? Nah, ini saya tanya dulu ya. Ya kan? Janganlah main bola. Santai duduk, santai situ aja. Ya baik. Soal yang pertama, ini disoalkan soal makanan nih. Iya. Ini kalian makanan sambil berdiri. Duduklah. Makanan yang baik menurut agama Islam dan menurut kesehatan disebut makanan yang bagaimana? Apakah haram, harum, halal atau halus? Halal. Ya. Makanan yang halal itu yang mana tadi? Misalnya nih, tadi kita nyembelih. Pernah nampak ini tak? Pernah nampak orang siap menyembelih hewan kurban itu akan ada isi perutnya kan? Ada. Isi perutnya isinya apa? Apa isinya? Usus. Dalam ususnya apa? Ada tak? Itulah. Ada kotorannya. Kira-kira kenapa kotorannya itu dibuang? Dipisahkan, diorek bagus-bagus. Kenapa? Kenapa pas kita ngolah daging itu, orang motong sapi itu kan, yang isi perutnya ini mesti yang tempat kotoran tadi mesti dibersihkan hati, tidak boleh dipotong gitu aja. Kenapa nggak boleh? Kenapa mesti gitu tadi? Mesti menjaga kebersihan. Ya, jadi kalau ada makan nih, karena makan misalnya udah dimasak, goreng ayam, udah dipotong, digoreng, kemudian jatuh, kena kotoran hewan. Mau tak makannya lagi? Tak boleh. Ya, jadi makan itu selain yang baik, yang halal itu juga terjaga kebersihannya. Ya, jadi paham apa Ustaznya? Jadi itu disebut dengan sehat menurut bagus menurut kesehatan. Ya. Kemudian ditanya lagi, agama Islam memberikan aturan yang jelas tentang makanan yang halal dan haram. Tertuang dalam mana? Dalam mana kita tahu makanan itu halal dan haram? Di mana? Nah, dari mana kita tahu tadi? Berdasarkan apa kalau kita umat Islam? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Misalnya gini, ada misalnya kalau kita misalnya bicara masalah daging aja, ada misalnya kata orang, misalnya nih daging babi misalnya kan, daging babi itu kenapa diharamkan? Oke, beracun, banyak cacing, apa lagi? Najis, apa lagi? Nah, misal gini, ini daging, misalnya kalau kita cuci sebersih-bersihnya, katakanlah dia mengandung virus, kita masukkan ke dalam ruangan open, kita matikan virus di dalam daging tersebut, mati virusnya. Dagingnya dah bersih, virusnya dah mati, boleh tak dimakan? Kenapa tidak boleh? Tapi tadi kita katakan dia haram karena najisnya. Kenapa? Ya. Jadi Allah yang tetapkan haram, maka daging itu tetap haram. Walaupun iming-iming tadi ada najis, sudah dibersihkan ya kan? Ada cacing pita, sudah dimatiin semua. Kalau Allah katakan haram, tetap haram.
Apa tadi? Wa haram riba wal khinzir, ya kan? Nah, ya, diharamkan itu B2, ya kan? Kalian bilangnya B2 atau babi? B2 ya. Dia diharamkan ya. Dia dari mana kita tahu tadi? Dari Al-Qur'an dan hadis ya. Makanan yang halal dan makanan haram itu tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Makanan yang haram tidak baik bagi kesehatan harus kita apain? Masa kita makan? Makan, harus kita makan, haruskah kita minum, haruskah kita tinggalkan, haruskah kita laksanakan? Harus kita tinggalkan. Ya, nah Pak Ustaz, ya, harus kita tinggalkan. Tapi pada Pak Ustaz, ada tak orang yang hobi makanan yang haram itu? Ada enggak? Hah? Ada saja. Berarti kalau dia makan bagaimana? Hah? Siapa bilang enggak apa-apa? Tuhan seluruh alam semesta ini siapa? Allah. Sekali kita umat manusia yang namanya manusia, Allah katakan haram itu B2, ya kan? Ada manusia memakannya, dapat dosa tak dia? Dapat dosa. Kan B2, babi. Ya, maksudnya babi ya. Kita yang masuk nih B2-nya babi, ya kan? Nah, kalau Allah katakan haram, Allah enggak boleh kita makan babi, ya kan? Ya kan? Terus ada manusia yang tak beragama Islam. Ya kan? Tak beriman dia kepada Allah, makan dia. Bagaimana itu? Dapat dosa tak dia? Hah? Dapat. Udah dia enggak beriman. Memangnya ada Tuhan lain selain Allah? Tidak ada. Allah yang punya alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia, melarang seluruh manusia memakan babi. Terus ada manusia yang memakan babi, dapat dosa tak dia? Dapat. Baik yang tak beriman maupun yang beriman, baik yang percaya kepada Allah maupun yang tidak percaya. Paham apa Ustaz ya? Jadi jangan bilang kami kan enggak ada orang tak beriman, dia tak beragama Islam misalnya, makan itu, ya kan? Makan yang haram itu enggak dapat apa? Enggak, tetap dapat dosa, ya. Oke, baik. Memangnya ada Tuhan lain, ya kan? Ada kan? Memangnya ada, menurut kalian ada Tuhan yang lain? Hah? Tidak ada anak Ustaz. Orang yang menuhankan siapa tu? Nabi Isa, ya kan? Emangnya Nabi Isa tu Tuhan? Nabi Isa tetap makhluk ciptaan Allah. Ya, dipaham ya? Enggak ada Tuhan yang lain. Tuhan itu hanyalah Allah. Nah, ya. Baik. Kemudian ditanya nih, menurut hukum Islam, makanan yang halal dibagi menjadi apa? Ada yang tahu? Berapa pembagian makanan yang halal? Halal ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Berapa? Ada 2. 5 kurang 3. 5 kurang 3 berapa? 2 apa itu? Hah? Menurut hukum Islam, makanan yang halal dibagi menjadi titik-titik kelompok. 2 kelompok. Apa aja itu? PR ya? Itu. Maksudnya besok lah. Besok kita bahas itu ya. Baik. Kemudian nggak usah PR lah, kita jawab itu besok ya. Karena Ustaz pun juga nggak tahu nih. Masih ragu. Maksudnya itu makanan ini kan? Ustaz juga tahu nih. Menurut hukum Islam, makanan yang halal dibagi menjadi, kan makanan itu ada yang misal gula itu halal tak? Halal. Terus orang yang penyakit gula boleh tak makan gula? Enggak, boh. Kenapa enggak boleh? Ya, karena sudah enggak baik lagi bagi dia. Ada orang yang enggak tahan makan daging kambing, terus daging kambingnya jadi haram atau tidak? Nah, dia
halalan, ada halalan thayyiban. Maksudnya apa tuh? Ada halal yang mendatangkan kebaikan, tapi ada halal yang hanya tidak boleh dimakan oleh sebagian orang tertentu. Kenapa tidak boleh? Karena tadi nggak siap pencernaan, dia mencerna akhirnya mendatangkan penyakit. Nah, itu ya, tetap halal, ya kan? Ada kata dokter ya kan, nggak boleh makan, nggak boleh masalah alergi telur ayam. Ada yang di sini dapat alergi telur ayam? Kalau makan telur ayam gimana rasanya? Ya gatal. Terus telur ayamnya jadi halal atau haram? Masih tetap halal, tapi nggak baik bagi orang tertentu. Gitu ya. Jadi menurut saya nih kita bahas besok, yakin tak terbagi dua atau bukan ya. Oke, baik. Makanan halal terbagi menjadi makanan halal yang ada di darat serta makanan halal yang ada di laut. Oh, di laut ya, berarti ada yang di darat, ada yang di laut atau di air ya. Apa beda air danau dan air laut? Hah? Ya beda rasa. Pernah kalian ditanya kenapa air laut airnya asin? Rasanya asin. Jadi kenapa air laut tadi airnya asin? Ada garam. Ya, karena ada kandungan garamnya. Itu jawabannya asli ya. Bukan kenapa? Bukan karena keringat ikan, bukan ya. Kan di air tawar kan ikannya juga berenang terus berkeringat. Air tawar kok nggak asin juga, itu kan? Bukan ya. Berarti karena memang kandungan garamnya tinggi di laut ya. Kemudian berikut ini yang bukan termasuk manfaat dari air adalah apa? A. Untuk mandi, mencuci, minum, makan. Ya, makan. Mandi? Air. Ya, masih menggunakan air. Mencuci? Air. Ada tak mencuci pakai tanah? Hah? Pakai tanah, orang mencuci pakai tanah ada nggak? Yakin? Pakai tanah atau tangan? Tanah. Ya. Enggak ada? Ada? Masa iya? Hah? Ada loh anak Pak Ustaz. Tuhan aku bilang. Ada yang apa namanya? Kita ada itu yang punya tikam-tikam tuh apa namanya? Akan nama tombak, apa tombak namanya? Terus kan kalau kita ular itu kita siram pakai air nyucinya kan atau pakai tanah? Ya? Ada. Ini kita punya tombak, terus ada ular. Karena ular kan haram. Terus kita tombaknya kena ularnya mati. Terus kita ini mau bersihkan tombak kita tadi. Oh, tanah. Ya pakai? Tanah. Nah, pakai tanah. Nah, nggak cukup pakai air. Jangan. Kalau nyuci baju ya tetap pakai air. Kalau pakai tanah, bajunya jadi apa? Ya, tambah kotor lagi. Ya. minum jelas ya. Jadi yang bukan termasuk dari manfaat air ialah makan. Terus Pak Ustadz, kalau kita makan nggak pakai air gimana rasanya? Kesedap. Pernah makan sagu? Sagu? Tahu sagu? Gimana rasanya kalau nggak ada air makannya? Sagu, tepung-tepung itu ditumbuk-tumbuk, kemudian nggak pernah masak sagu. Nah, bantulah orang tuanya besok masak-masak. Biar tahu kalian kan banyak makanan. Hah? Nggak suka? Oh ya, dicoba lah, mana tahu suka nanti. Ya, sagu. Ya. Sagu ya.
Nah, umat Islam nih, pertanyaan berapa nih? Mau terakhir? Ya. Makanan yang haram karena bendanya sendiri disebut dengan haram. Nih, makanan yang haram. Ada tadi gini. Ada tadi kita punya sapi ya kan? Contoh sapi. Terus kalau kita nggak sembelih dia mengucapkan basmalah, maka dagingnya akan menjadi haram. Ini ada soal makanan yang haram karena memang bendanya atau dagingnya itu sendiri memang haram dari awalnya disebut apa? A sababi, A aini, C sebab, D akibat. Sababi, C sebab. Makanan yang haram karena bendanya sendiri disebut yang haram. Tahu? Ada yang tahu? Enggak, berarti dah 2 PR kita ya. Saya ganti soalnya ya. Kalau nggak ada yang tahu, kita bahas besok. PR bahas sama-sama besok. Kalau Ustaz lagi ngajar, Ustaz kasih tahu lagi gitu maksudnya. Kita ganti ya. Nih. Berikut termasuk minuman yang halal zatnya kecuali A. Air sungai, B. Air sumur, C. Air alkohol, D. Air hujan. Alkohol. Kenapa? Hah? Memabuk? Masa memabukkan? Memangnya enak air alkohol? Kalian punya parfum kan? Parfum yang beralkohol. Gimana dah kehidupannya? Susah ada? Susah. Tapi ini alkohol gitu dalam bentuk minuman. Gimana? Berikut ini termasuk minuman yang halal zatnya kecuali ya menimbulkan penyakit. Jadi air alkohol itu apa ya, bisa merusak daripada sel-sel saraf. Sel-sel saraf tubuh manusia, terutama otak. Kenapa otak, Pak Ustaz? Orang yang minum alkohol itu biasanya pikirannya sudah ya, ayo kita doa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Kenapa mesti berebut? Salam. Kenapa mesti berebut ya Pak Ustaz? Kenapa mesti berebut? Waalaikumsalam. Ya, minum jangan berdiri ya Pak Ustaz. Tambah lezat ya. Oh, ada.
Udah belajar? Udah Pak, tinggal koreksi. Oh gitu. Hah? Mana ada Pak? Sama siapa yang ngasih tugas tadi? Sama Bibi. Tunggulah bentar ya. Dulu yang rapi, dulu yang rapi. Udah siap semuanya? Udah Pak. Iya. Kenapa? Yes. Sebelum pulang ya.